bagaimana tanggapan dan penjelasan dari Tuan Guru kita. Pada ceramah kali ini, Tuan Guru kita ikut menanggapi, namun kita ambil bagian atau pembahasan akan hal ini saja. Dan tentunya kita bisa faham dan tahu, jika kita simak sampai selesai dan fokus. Maka selengkapnya mari kita simak, inilah penjelasannya. Al-Quran diturunkan kepada manusia, supaya manusia yakin akan pertolongan Allah. Tapi persoalan hidup dan mati itu tidak mengenal ideologi, partai politik, jelata atau pejabat, bahwa semua manusia datang ke dalam dunia ini sudah ditentukan Allah hidup dan matinya. Lalu kenapa kita takut? Oh, kita takut jangan-jangan kalau kita bikin acara orang lain tersinggung, baru kita mengaku kita ini pejuang Anies. Allah tidak suka orang pengecut. Tidak ada watak orang Islam pengecut bermain di belakang layar begitu, nggak ada. Apa yang perlu kita takuti? Kita malu kepada satu sosok di negara ini. Siapa dia? Kita malu kepada Anies Baswedan. Beliau di luar sana berjuang atas nama kita semua. Sudah pada takut. Nabi sallallahu alaihi wasallam asakata anil haqi syaitonun akros. Barang siapa berdiam melihat kebenaran diganggu, maka mereka adalah setan yang bisu. Saya kira kita berkumpul ini bukan setan. Orang kafir, orang munafik, orang yang tidak suka dengan kebaikan, mereka berani. Kebenaran akan direnggut orang-orang yang tidak amanah ketika pelaku-pelaku kebenaran diam. Sampaikan saja, orang yang tidak beriman, bukan Islam, kafir dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, berani Rocky Gerung. Kenapa kita takut? Kedua, kalau kita bicara dakwah, jangan mengidentikan perjuangan Islam itu dengan materi. Oh, nanti kalau kita bikin acara besar, budgetnya juga besar, segala sesuatu besar. Baru kalau ngomong tentang Allah dan Rasul, pintar semua kita ini. Inilah watak orang Indonesia. Tapi saya kan bilang, di dalam diri Anies Baswedan ada 85% kekuatannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya pendukung Anies Baswedan, Allahu Akbar. Iwapa mau tahu, cuma 15%. Inilah contohnya. Takut, apalagi yang datang Ustadz radikal. Oi. Radikal, tapi saya masyarakat. Rocky Gerung, Anies Baswedan. Kalau mereka diam dan tidak mau berteriak untuk perubahan, khusus kepada Anies, tidak ada urusan. Beliau ini guru besar. Beliau ini di dalam negeri, beliau bisa kerja. Di luar negeri, beliau bisa menjadi dosen, guru besar di Amerika. Bisa. Kalau Anies saja berpikir diri dan keluarganya. Begitu juga sosok Rocky Gerung. Makasih, Bu. Rocky Gerung ini bukan ustadz, bukan kiai, bukan mubalik. Dia juga bukan Islam. Dia berteriak dengan lantang. Dia melawan kebatilan daripada rezim yang sedang berkuasa. Diancam dengan penjara.
bolak-balik Bareskrim, Mabes Polri. Apa dia lari? Dia nggak lari. Dia juga adalah dosen, punya jam terbang qualified, punya kemampuan berlogika, dan berani melawan arus. Kalau hanya berpikir di Rocky Gerung, satu, dia tak punya keluarga. Kalau hanya kepentingan dirinya, dia tidak punya tanggung jawab sosial. Dia tidak punya istri, dia tidak punya rumah tangga, dia tidak punya anak. Dia hanya berpikir tentang finansial hidupnya pribadi. Dia bisa hidup sebagai guru besar. Mengapa dia ambil jalan itu? Dia ambil jalan itu karena ibu bapak dan saya juga. Lalu kita yang sedang diperjuangkan dua orang ini, kita takut. Oh, nanti ada pihak kandidat sebelah tersinggung, si A, si B, si C. Sudah, kita bertarung dengan sehat. Besok juga suruh kandidat lain, undang penceramah mereka. Tetapi kami sebagai ustadz, langkah kaki kami walking on the right track. Saya bela Anies Baswedan ini, ibu bapak. Anies masih gubernur. Saya sudah mengatakan, jangankan mimpin Indonesia, mimpin Amerika, Anies lebih qualified daripada Joe Biden. Bertepik sorak ibu bapak. Kenapa ibu bapak senang kalau ketika kita memuji Anies? Karena Anies adalah pilar utama. Anies yang akan menjawab persoalan kita. Ibarat di medan perang, panglima tak boleh di depan, mestinya pasukan yang harus di depan, raja disimpan di belakang. Itu dalam percaturan politik. Orang bermain catur, rajanya harus dilindungi. Tapi rajanya sekarang yang turun. Karena Anies baca betul watak ibu bapak dan saya. Pengecut. Generasi yang ada sekarang ini menyisahkan generasi pengecut. Orang munafik. Kesempatan mereka. Watak orang Indonesia ini penjilat. Saya pernah ditawarkan, kalau Ustadz pilih yang satu ini, sekarang masuk ke rekening Ustadz. Miliaran. Enggak. Apalagi saya. Saya tidak ada dalam benteng organisasi Islam. Semua calon kandidat presiden adalah putra terbaik. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo. Tapi kalau kita ukur secara jujur, yang paling bertanggung jawab, yang qualified adalah Anies Baswedan. Allahu Akbar. Lalu Ustadz bagaimana lihat pollingnya? Pollingnya, surveinya, Prabowo di atas. Wallahu alam bisawab. Apa betul itu Ustaz? Rocky Gerung mengatakan survei-survei ini adalah penipu. Jadi apa Ustaz yang perlu kita lakukan? Enggak. Saya sederhana. Doa kita mulai malam ini sampai seterusnya. Di akhir sujud kita minta kepada Allah. Mau kita sholat subuh, kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya, minal laila, fatahajat bihi. Sholat tahajud, sholat duha, sholat taubah, sujud terakhir. Sebutkan nama Anies. Getarkan ars. Minta kepada Allah. Jadikan beliau menjadi presiden. Allahu Akbar. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Allah tahu memang kita penakut. Dan ditagih, dituntut orang-orang yang berani bermain di atas kertas.
bukan bermain seperti Yahudi di bawah tanah, landing stand. Sifat yang begitu kalau Umar masih hidup, Ali masih hidup, Allahu Akbar. Bukan watak sahabat Nabi. Bermain secara terbuka. Sungguh sangat mengerikan. Ibu bapak lihat, seorang ustadz keliling Indonesia berdakwah. Sekarang dia bukan berdakwah, dia bawa duit, bagi-bagi serangan fajar. Ada itu di YouTube di mana-mana, dia bagi-bagi duit. Sombong sekali. Rambutnya gondrong seperti preman. Bagi-bagi uang kemana-mana. Jangan Ustadz, bahaya ini. Bahaya apa? Yang bahaya itu kalau kita sembunyikan kebenaran, kita tidak sampaikan kepada umat. Saya tidak ada urusan dengan partai politik, saya tidak ada urusan dengan organisasi Islam manapun. My struggle for Islam is not Islam organization. Perjuangan kami sekeluarga hanya dengan Islam, bukan organisasi Islam. Sama kan? Anies Baswedan juga sama kan? Beliau bukan Nasdem, beliau bukan PKS, beliau bukan PKB, beliau adalah single fighter. Karena kita ini, ibu bapak, kepada orang Kristen, kepada orang Hindu, kepada orang Buddha, Konghucu, kalau kita mau berubah kehidupan kita, pilih Anies Baswedan. Tahu saya lihat, oh ini wakilnya. Begitu juga orang-orang di luar sana. Pasti ada yang pendukung Prabowo. Silakan. Yang akan berlayar dalam satu bahtera kehidupan ke depan adalah presidennya, bukan wakilnya. Bukan wakilnya. Karena presiden itu orang yang dipilih berdasarkan kemampuan intelektual dan empiris dalam pengalaman kerja. Sudah teruji secara kompeten, berkompetensi, dan juga berintegritas tinggi. Sudah ada pengalaman. Jangan cari orang yang tidak punya pengalaman. Makanya saya tertarik, ada seorang politikus berkata, ciptakan generasi Islam yang berprestasi. Jadikan, hadirkan dalam setiap keluarga minimal satu sarjana. Sarjana yang apa? Yang mempunyai kompeten, yang punya kompetensi, integritas. Supaya apa? Menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. 10 tahun kita menderita. Belum lagi diuji oleh Allah dengan penyakit, isu tentang COVID-19, kemudian isu Corona. Sampai hari ini masih membekas hampir 3 tahun. Mahasabah min musibatin illa bi'idnillah. Allah yang turunkan itu. Tadi ada seorang ustadz bertanya, Ustadz percaya itu corona betul atau tidak? Wallahu alam. Betul atau tidak? Kita sudah mengiyakan. Dan ini penyakit 3 tahun. Tak boleh kita beraktivitas. Tak boleh kita melakukan kesibukan. Bekerja kita di rumah. Pegawai pun diliburkan. Anak-anak sekolah berpendidikan, menempuh pendidikan dengan cara daring dalam jaringan. 3 tahun kita mengalami ini, ekonomi kita terpuruk. Ini keadaan Indonesia. Maka dibutuhkan sebuah perubahan. Dihadirkan oleh Allah Anies Baswedan. Bukan keinginan Surya Paloh, bukan keinginan PKB, bukan keinginan PKS. Ini semua keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita stop dan akhiri sampai di